Tugas kita itu hanya menyampaikan. Masalah hidayah itu adalah urusan Allah, itu masalah hidayah itu. Ya, masalah hidayah itu adalah urusan Allah. Jadi tetap kita menyampaikan Nabi Muhammad itu begini, Nabi Muhammad, tetap aja kita menyampaikan, jangan kaku. Ya, perkara nanti dia ikut atau tidak itu adalah urusan hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sepeda Pro, kembali lagi di titik temu SMP Namira, tempat gagasan dan inspirasi bertemu. Senang banget hari ini kita dapat berkumpul dalam memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Nah, hari ini kita juga kedatangan narasumber yang sangat-sangat keren, yaitu Bapak Saiful Umar. Ya. Nah, aku Sabia dan aku Devina bakal mengupas nih tentang bagaimana cara generasi muda ini untuk meneladani sifat-sifat terpuji Nabi Muhammad SAW. Yuk kita langsung aja lanjut ke obrolan kita. Nah, tapi sebelum kita masuk ke obrolan, boleh dong kepada narasumber kita yang sangat spesial hari ini buat perkenalkan diri. Ya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sebelum ke perkenalan, saya pertama kali mengucapkan terima kasih kepada keluarga besar SMP Namira yang telah memberikan kesempatan untuk berbagi tentang podcast ini ya, yang judulnya atau temanya itu adalah spesial Maulid Nabi Muhammad SAW. Ya, terima kasih. Nama saya tadi kan disebutkan Saiful Umam, A-nya tidak disebutkan. Jadi nama saya itu adalah A Saiful Umam. Jadi kalau sesuai ijazah A Saiful Umam. Nah, A-nya itu apa? A-nya itu adalah Ahmad. Jadi bukan AA. Bukan AA Saiful Umam, tapi Ahmad Saiful Umam. Jadi kalau secara arti Ahmad itu adalah orang yang sangat terpuji. Kemudian Saiful Umam itu adalah Saif itu pedang, umat itu adalah umam itu adalah umat. Jadi bentuk jamak dari umatun ya. Umatun, umatani, umamun. Jadi orang yang sangat terpuji, pedangnya umat. Nah, kenapa saya menyebutkan nama saya itu adalah nama Ahmad? Ini ada hubungannya dengan Maulid Nabi Muhammad SAW ini. Ya, apa hubungannya? Hubungannya gini. Yang kita tahu, nah, Nabi Muhammad ini kan namanya kan Muhammad. Ya, namanya kan Muhammad. Yang kita tahu itu adalah namanya Muhammad. Nah, di dalam Al-Quran itu nama Nabi Muhammad itu disebutkan itu dalam Al-Quran itu ada dua. Jadi ada nama Nabi Muhammad itu ya Muhammad, itu disebutkan 4 kali di dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua, 1 kali disebutkan bahwa Nabi Muhammad itu adalah namanya itu Ahmad. Nah, berarti kan saya kan juga Ahmad juga ya namanya ya. Ya, tapi yang dalam Al-Quran itu khusus nama ya bagi Nabi Muhammad SAW. Itu ada 4. Yang pertama, nama Muhammad itu ya. Yang pertama itu ada di surat Ali Imran. Ada di surat Ali Imran. Kemudian yang kedua itu ada di surat Al-Ahzab. Kemudian yang ketiga itu ada di surat Muhammad. Kemudian yang terakhir itu ada di surat Al-Fat. Itu yang nama Muhammad ya. Jadi di sana itu wa ma Muhammadun illa rasul. Nah, itu ada Muhammadnya. Maka na Muhammadun aba ahadim mirijalikum. Kemudian yang di Al-Fat itu adalah Muhammadur Rasulullah. Kemudian yang di surat apa tadi itu? Di surat Muhammadnya itu adalah walladzina amanu wa amilus solihati wa amanu bima nazala ala Muhammadin. Nah, itu ada 4 nama Muhammad itu. Nah, yang terakhir yaitu adalah nama Ahmadnya itu adalah disebutkan oleh Nabi Isa.
disebutkan oleh Nabi Isa di dalam Al-Qur'an itu surat As-Saff, itu katanya Nabi Isa adalah wa mubasysyiram bi rasulin ya'ti mim ba'dismuhu Ahmad. Jadi dan membawa kabar gembira tentang diutusnya seorang utusan. Nah, tentang seorang utusan. Ya'ti mim ba'di, akan datang setelah saya. Ismuhu Ahmad, namanya Ahmad. Nah, yaitu nama Nabi Muhammad SAW. Kan ada hubungannya ya dengan nama saya ya. Itu. Kemudian sehari-hari saya ngajar di SMP Negeri 6. Jadi SMP yang ada di Gerbang Selatan. Jadi kami sebagai pendidik itu, kalau katanya teman-teman saya, teman-teman guru itu adalah penjaga mutu pendidikan di Gerbang Selatan. Kalau Namira mungkin penjaga mutu pendidikan di Gerbang Utara. Kan paling utara kan tidak ada lagi kan. Tidak ada lagi SMP di Utara Namira kan tidak ada. Jadi mungkin itu perkenalan ya dari saya, ya nama, kemudian juga aktivitas saya sehari-hari itu yang ngajar di SMP 6 sebagai guru pendidikan agama Islam. Kalau yang di lainnya mungkin ya di organisasi ya ada lah, beberapa lah ya di organisasi itu ada ya juga. Mungkin itu. Oke, mungkin bisa lanjut ke obrolan pertama kita nih. Ya. Nah, Ustaz, kan sering banget nih acara maulid tuh dirayain kayak yang megah. Itu yang kayak meriah banget gitu. Nah, tapi setelah acaranya selesai, masjid malah jadi sepi. Nah, menurut Ustadz, itu tuh sedang sungguh-sungguh mengagungkan Nabi atau sebenarnya cuma bikin acara tahunan aja gitu? Iya. Jadi itu yang perlu menjadi, istilahnya itu menjadi muhasabah pada diri kita. Muhasabah itu adalah mengoreksi diri kita masing-masing. Kan itu kan kembali kepada personalnya. Iya, kembali kepada personalnya. Tidak bisa kita itu memakan ini perayaan Maulid, ini banyak seperti ini di masjid, banyak yang hadir karena memang mereka itu diundang. Ya, kehadiran mereka ke masjid itu ketika diundang untuk peringatan Maulid Nabi, apakah memang benar-benar mereka itu hadir itu keluar dari hati mereka sendiri, keikhlasannya, atau memang ya hanya hadir saja. Kalau hanya hadir saja, maka dampaknya itu tidak terlalu banyak pada dirinya. Tapi kalau umpamakan dia itu ikhlas, hadir kepada peringatan Maulid Nabi itu satu, memakan ingin bersyukur, ya bersyukur. Maksudnya apa? Karena memang Nabi Muhammad diutus ke dunia ini nikmat yang paling besar kan? Iya, nikmat yang paling besar. Nabi Muhammad diutus ke dunia ini nikmat yang paling besar. Andaikan tidak ada Nabi Muhammad, dunia tidak akan diciptakan. Itu. Jadi tidak akan diciptakan oleh Allah itu. Andaikan bukan karena kamu Nabi Muhammad, saya tidak akan menciptakan dunia ini. Itu katanya Allah itu ya. Jadi nikmat yang paling besar. Kemudian lagi apa? Adanya Nabi Muhammad, akhirnya kita bisa mengenal Al-Quran. Iya, berarti kan nikmat yang paling besar. Berarti kan untuk bersyukur. Kalau itu ada di hati kita dalam hadir ke acara Maulid Nabi itu adalah niat kita itu ikhlas, kemudian niat yang pertama itu adalah bersyukur atas nikmat yang paling besar itu, insya Allah dampaknya akan lebih terasa. Nah, jadi karena memang tadi yang sudah saya sebutkan itu bahwa Nabi Muhammad itu adalah diutus ke dunia itu sebagai rahmatan lil alamin, kan gitu kan ya, sebagai rahmatan lil alamin. Jadi kembali kepada diri mereka masing-masing. Ya kalau umpamakan hadirnya ya hanya untuk sekedar hadir, ya akhirnya tidak ada dampak setelah itu. Kenapa kok tiap tahun diadakan Maulid Nabi? Ya mungkin di tahun ini tidak bisa istilahnya tidak bisa mengerjakan atau tidak bisa meniru apa yang diperbuat oleh Nabi. Mungkin di tahun berikutnya, di tahun berikutnya itu bisa melaksanakan apa yang diajarkan oleh Nabi, kan begitu kan. Jadi jangan berhenti. Ini kok begini, berarti yang salah itu apanya? Yang salah itu manusianya. Bukan perayaan Maulid Nabinya. Yang salah itu adalah manusianya sendiri. Jadi harus kembali kepada personal masing-masing. Muhasabah itu. Jadi muhasabah itu apa tadi? Muhasabah itu tadi itulah yang saya sebutkan itu adalah introspeksi diri. Ya, introspeksi diri ya.
Jadi itu introspeksi diri. Lalu nih Ustaz, bagaimana cara mengenalkan dan menumbuhkan rasa cinta kepada Nabi Muhammad SAW kepada generasi muda tanpa ada rasa kaku, Ustaz? Oh ya, kan kalau kita ngajarkan tentang tentang cinta kepada Nabi, kemudian dengan kaku kan kadang tidak diikuti ya, tidak diikuti, malah tidak mau gitu. Itu kan diajarkan oleh Nabi sendiri kan, diajarkan oleh Nabi sendiri itu. Ketika mengenalkan agama Islam kepada orang kafir, bagaimana Nabi ketika mengenalkan? Apakah pakai peperangan? Tidak kan, tidak pakai peperangan. Tapi ketika Nabi Muhammad SAW itu adalah mengenalkan Islam, yaitu bagaimana? Yaitu dengan sikap Nabi, yaitu adalah kasih sayang. Dalam satu cerita, ketika Nabi mau sholat ke Baitullah, setiap mau berangkat sholat ternyata ada orang kafir itu yang melempar Nabi itu dengan kotoran unta. Setiap lewat lempar, kena ke bajunya. Lempar lagi. Namanya kotoran kan, berarti kan najis kan. Tapi Nabi ya apa ya? Tidak membalas, ya hanya memohonkan agar dia itu dapat hidayah. Akhirnya lama kelamaan ternyata yang lempar tidak ada. Ketika yang lempar tidak ada, akhirnya tanya Nabi itu kepada tetangganya itu, mana yang lempar itu? Ternyata yang lempar itu ya sakit. Akhirnya ketika bilang sakit, apakah Nabi membalasnya? Tidak. Nabi itu malah berkunjung ke rumahnya, ternyata bawa susu, bawa makanan untuk orang itu. Nah, akhirnya ketika sudah seperti itu, melihat akhlak Nabi itu sangat bagus, sangat mulia seperti itu, akhirnya bagaimana? Ya akhirnya bukan dia itu menjauh dari Islam, malah membaca syahadat, yaitu masuk agama Islam. Jadi mungkin itu. Jadi pendekatannya itu adalah pakai pendekatan yang apa istilahnya ya? Pakai pendekatan yang sekiranya hati mereka itu ya mampu, ya hati mereka itu mampu meniru akhlak dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Jadi umpamakan kita punya teman itu tidak mengenal sosok Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita yang harus mengenalkan kepada dia. Cara mengenalkannya bagaimana? Ya cara mengenalkannya itu adalah sikap kita. Bagaimana sikap Nabi? Yaitu penuh kasih sayang. Dan nanti kalau mau makan ditanya, kamu kok seperti itu ya perbuatannya? Ya bilang aja, saya niru Nabi Muhammad itu. Kan bisa saja akhirnya dia itu bisa mengikuti itu, bisa meniru apa yang kita lakukan. Karena memang begini, tugas kita itu sebenarnya kan hanya menyampaikan. Tugas kita itu hanya menyampaikan. Masalah hidayah itu adalah urusan Allah, itu masalah hidayah itu. Ya, masalah hidayah itu adalah urusan Allah. Jadi tetap kita menyampaikan Nabi Muhammad itu begini, tetap aja kita menyampaikan, jangan kaku. Ya perkara nanti dia ikut atau tidak itu adalah urusan hidayah. Ya, itu. Nah, Ustaz, tadi kan udah bahas perayaan yang meriah ya. Nah, yang meriah. Nah, kalau posting konten peringatan Maulid ini kan lebih simpel ya, Ustaz. Nah, tapi itu tuh bentuk cinta yang tulus atau tetap aja ikut-ikutan tren? Ada yang ikut-ikutan, ada yang memang benar-benar tulus, ada kan ya. Ya memang sulit ya. Mau menilai hati seseorang itu kan sulit kan ya. Nah, tapi kalau kita itu ingin menilai itu begini, ya. Kalau ingin menilai itu gampang. Ini coba, Mbak ini berdua, ya. Kan pasti kan di kelas kan ada tugas pikir kan gitu nih ya. Atau ketika di asrama memakan ada tugas pikir dan sebagainya. Ya. Atau ada tugas-tugas yang lain. Kalau tugas itu ya, ketika dikerjakan itu adalah dikerjakan secara kontinu, terus menerus, tidak melihat apakah itu karena disuruh atau tidak. Nah, itu berarti sudah ada timbul di hatinya itu adalah rasa ikhlas itu. Nah, kalau yang ikut-ikutan bagaimana? 1 kali, 2 kali, 3 kalinya tidak akan melakukan sudah.
kalau orang yang ikut-ikutan itu. Kenapa? Males. Karena memang bukan dari hati kan ya. Bukan dari hati. Jadi itu. Lah, untuk menumbuhkan rasa cinta itu bagaimana? Kan gini. Cinta itu adalah dauk. Tahu dauk ya? Cinta itu adalah dauk. Dauk itu apa? Dauk itu rasa. Cinta itu adalah rasa. Ini bahaya cinta ya. Tapi jangan diartikan cintanya kemana-mana. Jadi cintanya, iya masih kecil ya. Jadi cintanya itu adalah cinta kepada Rasulullah. Kan iya kan? Cinta kepada Rasulullah, cinta ke Allah itu harus ada di atasnya gitu. Nah ini masalah dauk kan ya. Dauk itu adalah rasa. Sama dengan begini coba. Saya yang tanya sekarang ya. Tapi pertanyaannya gampang. Saya yang tanya. Manis itu apa sih? Rasa. Definisikan ke saya. Manis itu apa? Manis tuh kalau makan coklat gitu. Ah. Nah nanti kulitnya tuh terasa kayak manis. Berarti bukan definisi kan? Bukan. Itu kan penjelasannya. Ya kan? Pahit itu apa? Tidak enak. Pahit itu tidak enak. Kan tidak bisa. Kenapa? Karena itu rasa. Baru orang itu mengerti ketika kita itu ngasih gula. Coba saya ngasih gula kalian. Manis itu seperti apa ya Pak? Coba ini ada gula ini. Kemudian kamu makan gula. Oh kayak ini manis Pak ya? Ya itu manis. Itu masalah rasa kan. Pahit juga begitu. Apa pahitnya tadi itu tidak enak. Masa pahit adalah tidak enak? Kan bukan definisinya. Baru ketika ini dikasih sesuatu yang pahit, baru kan. Oh iya Pak, pahit Pak. Ya cinta itu juga begitu. Cinta kepada Nabi itu seperti itu. Itu masalah dauk kan. Tidak bisa kita mengatakan saya cinta kepada Rasulullah, bukan itu. Tapi bagaimana? Ya timbul dari hatinya masing-masing. Makanya ketika orang itu cinta kepada Rasulullah, ketika baca ya Nabi dan sebagainya, bisa nangis. Karena sudah merasa ya mungkin Nabi Muhammad SAW itu hadir, sampai nangis. Ya Nabi salam, kan ada kan ya? Pernah lihat ya orang baca ya Nabi sampai nangis itu? Ya ada, pernah melihat ya? Baca sholawat itu sampai nangis gitu. Kenapa? Karena merindukan sosok yang sangat luar biasa, yaitu Rasulullah SAW. Ya, jadi gini, kalau kita melihat apa istilahnya, ada orang ganteng wes, menurut kita wes ganteng. Kalau artis menurut sampai siapa yang paling ganteng? Ya, siapa Pak yang paling ganteng Pak? Menurut siapa? Menurut saya. Menurut Sabia siapa Sabia? Yang paling ganteng atau artis Korea lah gitu ya, kan ada kan ya. Siapa yang paling ganteng tuh? Nabi Muhammad tuh di atas itu. Apa itu? Bawah itu. Muhammad tinggi. Nabi Muhammad itu kegantengannya tuh jauh. Tidak ada apa-apanya manusia. Nabi Yusuf yang katanya Siti Zulaiha itu sampai sampai terpana kan gitu kan ya. Nah, itu kan gantengnya kan seperti itu Nabi Yusuf. Nabi Muhammad masih di atas itu. Ya Allah, itu kan dari apa istilahnya? Dari bentuk luar. Dari bentuk luar sudah seperti itu. Kemudian dari bentuk dalamnya bagaimana? Ada orang yang sangat berakhlak memakan. Sekarang kan ngetren ya. Kalau kita lihat di TikTok, kemudian di IG, ada orang malam-malam kan jalan memberikan makanan. Kan gitu kan ya? Memberikan uang ke apa itu orang-orang yang anggap yang di warung-warung kecil itu kan gitu kan ya. Itu kan kalau dilihat oleh kita itu kan sudah wah. Nabi Muhammad tuh di atas itu. Iya, Muhammad di atas itu gitu kan. Jadi makanya di Diba itu kan dijelaskan itu. Di Diba itu dijelaskan karena sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khalqan wa khuluqan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah paling baiknya manusia, bentuk tubuhnya dan juga ya sifatnya dalamnya. Ya Masya Allah. Makanya ya itu sudah. Ya. Ya. Melihat perilaku netizen zaman sekarang kan Ustadz ini banyak yang menyebarkan hoax dan fitnah di kolom komentar. Ya. Nah, bagaimana sikap Nabi yang patut diterapkan dalam fenomena ini Ustadz? Ya itu, tadi itu kan sudah saya sebutkan itu. Ya kita luruskan, tidak masalah. Tidak ada masalah, kita luruskan. Perkara nanti ketika orang itu memakan komentar yang tidak kurang baik itu, kita meluruskan, ini yang benar itu begini, itu hoax, itu kurang benar, itu bohong.
ketika kita sudah menyampaikan seperti itu ternyata dia tidak mau mendengarkan, ya sudah. Tugas kita kan sudah menyampaikan. Ya tadi itu kan ya. Tugas manusia itu kan hanya menyampaikan. Ya masalah hidayah tidak ada, bukan urusan kita, urusan kita. Nah, ternyata posting lagi, ingatkan lagi. Mungkin yang pertama dia itu tidak mendengarkan, mungkin yang kedua dan yang ketiga ketika melihat komentar, oh iya ternyata saya salah. Nah, bisa saja kan. Hidayah itu kapan datangnya kita sama-sama tidak tahu. Ya. Nah, jadi seperti itu, tetap aja diingatkan. Jadi umpamakan kita jangan cuek, maksudnya jangan cuek itu begini. Ini hoax ini. Wah, biar sudah. Enggak apa-apa. Nimbrung aja di komentar itu. Nimbrung aja. Kita nimbrung itu. Ternyata oh yang benar begini. Itu adalah berita bohong itu. Itu hoax. Ya. Anak muda zaman sekarang ini kan sering disebut generasi strawberry gitu ya. Gimana itu? Saya kan tahunya generasi apa Z ya. Ya, Ada yang strawberry ya? Ada. Mau baru ini. Itu sakit strawberry. Apa strawberry itu? Jadi lebih kayak Oh, cemas, sedikit stres, dikit-dikit baper, sakit hati. Ya Allah. kayak gitu. Ya Allah. Ada yang gitu ya? Ada. Ini masuk apa ini? Masuk apa? Strawberry. Strawberry apa Pak? Oh. Enggak ya, iya. Oh, ada yang begitu. Ada yang generasinya, ada yang golongan yang seperti itu, yang strawberry. Oh, ada ya. Iya, jadi Baru mereka tahu. udah cemas, terus dikit-dikit stres, kadang tuh merasa hidup tuh terlalu berat sampai kena tuntutan gitu-gitu dengan Ustaz. Nah, mereka tuh harus meniru sikap Nabi yang mana nih, yang cocok gitu buat mereka supaya mereka tuh bisa keluar dari generasi strawberry itu. Iya ya. Kalau di dalam Al-Qur'an itu ada begini. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ya. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan mengingat Allah, hati ini adalah bisa tenang, ya. Kan itu kan terkait ini kan masalah hati kan, cemas itu kan masalah hati kan, pikiran kan ya. Masalah hati kan ya. Jadi yang pertamanya tadi itu, jadi harus banyak zikir, harus banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, supaya tidak orang itu terlalu cemas, kemudian gampang apa tadi? Ya, patah semangat ya gampang tertekan, kemudian patah semangat. Maka yang harus ada di depan itu adalah bagaimana menempatkan Allah dan Rasulullah itu ya ada di depan. Harus itu sudah. Mana? Karena memang ketika kita cemas, ketika kita lemah, siapa yang akan membantu kalau bukan Allah? Ayo sudah, siapa yang bisa membantu kalau bukan Allah? Makanya la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kan ya, tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali karena ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada. Ya harus mendekat ke situ sudah. Jadi ya itu tadi itu. Jadi sifat yang kedua yang harus ditiru itu bagaimana? Lebih mengedepankan ya. Jadi lebih mengedepankan Allah dan Rasulullah di dalam hatinya, kemudian tingkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sifatnya. Jadi biar tidak mudah patah. Kemudian ada lagi yang ketiga. Dia itu harus bisa membaca sirah, membaca cerita kehidupan Nabi Muhammad SAW. Coba kita tahu coba. Ini yang harus ditiru kan gitu. Oh, Nabi Muhammad ternyata ketika sudah lahir dia itu dalam keadaan yatim. Kan gitu kan ya. Oh, ternyata Nabi Muhammad ketika umur 6 tahun ibunya Siti Aminah sudah wafat. Oh, Nabi Muhammad ternyata ketika ibunya wafat diasuh oleh kakeknya. Ternyata kakeknya juga wafat ketika Nabi Muhammad umur 8 tahun. Tapi yang tidak cengeng Nabi Muhammad. Nah gitu lah kan bisa membaca itu. Oh, berarti yang dalam keadaan yatim, keluarganya meninggal, ternyata Nabi Muhammad SAW ini tetap berusaha
apa istilahnya ya, tetap berusaha menjadi yang terbaik, kan begitu ya, menjadi yang terbaik gitu. Jadi ya harus banyak membaca itu, karena kalau sudah membaca sirah nabawiyah, membaca cerita tentang Nabi, membaca itu saja, kalau orang itu paham, oh iya Nabi yatim, ternyata masih semangat Nabi sampai diutus oleh Allah menjadi seorang utusan itu. Padahal sudah ditinggal oleh bapaknya dan juga ibunya dan juga kakeknya hampir secara bersamaan. Nah, gitu ya. Ya kalau yang katanya tadi yang stroberi pas seperti itu. Itu kan apa? Yang stroberi itu kan mungkin dia itu gampang cemas dan sebagainya kan, ibunya masih ada mungkin. Orang tuanya masih ada kan itu. Andai kan pas tidak ada, ayo kan tambah parah nanti cemasnya. Gitu. Jadi mungkin ya itu dah sikap-sikap dan sifat-sifat yang harus diteladani dari Nabi kita, dari Nabi Muhammad SAW. Nah, Ya. Ustaz, ini adalah pertanyaan terakhir nih. Gimana? Mungkin Ustaz bisa memberikan satu pesan buat siswa-siswa SMP Namira tentang Maulid Nabi ini, Ustaz. Ya. Satu kata. Satu kalimat. Satu kalimat ya. Sifat Nabi Muhammad SAW itu yang paling kita kenal itu adalah kejujuran. Ya, jujur. Maka dalam hidup ini kita senantiasa harus memiliki sikap yang jujur. Kenapa? Karena jujur itu bisa mendatangkan kepercayaan. Nah, itu adalah salah satu sifat dari Nabi Muhammad SAW. Jadi jujur itu. Tuh. Kalau mau ditiru semuanya silahkan. Kan sifat Nabi kan ada 4 kan? Sifat yang wajib itu. Apa saja? Siddiq, amanah, tabligh, ya tabligh fatonah itu kan ya. Silahkan ya. Cuma pesan saya itu sudah. Jadi orang yang jujur. Karena kejujuran itu bisa mendatangkan kepercayaan. Itu pesannya. Ya. Alhamdulillah kita nggak Sudah selesai ya? Oh iya, sudah selesai. Ternyata obrolan kita ini bisa menunjukkan hati dan juga membuka pikiran kita. Iya. Jadi kita tuh lebih sadar kalau Maulid Nabi itu nggak cuma tentang posting konten, terus juga nggak cuma tentang Perayaan, ya. Iya. Tapi soal cinta yang tulus dari hati. Iya. Terima kasih Pak Iya, Ustaz. sama-sama. Ya, Ahmad. Iya, ada disebutkan. Oh, SPD MPD. Ya. Terima kasih. Iya. Membagikan ilmu-ilmunya. Siap. Jadi lebih terbuka di jalan. Siap. Ya, saya juga terima kasih. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Mbak Sabia siapa? Sabia. Oh iya, Mbak Sabia sama Mbak Sabia sama Mbak Vina. Oh, Davina. Ya, sulit namanya. Ya, mohon maaf ya. Umam saya panggilnya. Saya Davina Dan saya Sabia. Kami izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.